يا عليم السر منا لا تستر عنا وعافنا واعفنا وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين جميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخوان المسلمين والمسلمات خصوصا للشيخ محمد باخر بن الشيخ محمد مودي ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan karunia dan limpahan taufik dan hidayahnya serta rahmatnya dapatlah kita berhadir kembali untuk menuntut ilmu agama. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halaman 92. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain. Amin. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fattah. Al-Fattah adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-19. Al-Fattah artinya yang membukakan atau maha pembuka atau orang yang membukakan. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan namanya Al-Fattah, dialah yang membukakan pintu rezeki, pintu kemenangan. Dia juga yang membukakan pintu kemenangan. Kesehatan, dia juga membukakan pintu kesehatan. Dan pintu rahmat, dia juga yang membukakan pintu rahmat. Maksudnya dia yang memberi rezeki, dia yang memenangkan, dia yang beri kesehatan, dia yang memberi rahmat kepada kita. Al-Fattah adalah dia Allah dengan inayahnya. Inayahnya itu pertolongannya, membuka segala perbendaharaan yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
perbendaharaan itu ya kekayaan. Dan dengan pertolongan Allah membuka segala yang sulit-sulit. Kita dapat nikmat itu mendapatkannya pinang nyaman kada sulit. Nah itu Allah Ta'ala joma menolongi, memudahkan. Karena sesuatu yang tertutup dari perbendaharaan langit dan bumi adalah milik Allah Ta'ala. Seberatan ada di langit, seberatan ada di bumi. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah, kerajaan di langit, kerajaan di bumi. Maka kita wajib beriman dan yakin bahwa hanya dia Allah yang dapat membuka segala perbendaharaan itu. Dalam hidup kita selalu berhajat atau perlu agar dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa-apa yang muskil itu nang sulit, nang ngalih atau sulit dari pintu-pintu perbendaharaannya. Kita ini selalu berhajat kepada Allah, selalu perlu kepada pertolongan Allah untuk dibukakan pintu-pintu kemudahan bagi kita. Maka oleh karena itu kita bertawakal kepada Allah, berhajat kepada Allah. Sekecil apapun kita bertawakal kepada Allah. Sekecil apapun perkara yang kita hadapi, kita harus berhajat kepada Allah. Misal habis uyah misalnya di Padaringan kan. Nah habis uyah itu pun hati kita tuh berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Jangan kada bertawakal, jangan kada berharap kepada Allah. Apa nang gana-gana, kadang halus kah? Nang kita hadapi daripada perkara-perkara nang kita hadapi. Contoh misalnya sandal pagat ya Allah, nah sandal pagat itu kita nang dalam hati kita tuh langsung kepada Allah Ta'ala langsung kepada Allah Ta'ala. Jangan hati kita langsung hendak berpikir menukar sandal. Bujur aja pang itu, cuman nang kita dahulukan, ya Allah sandal ulun pagat, ulun minta tolong lompian untuk diberi rezeki sandal nang hanyal atau gitu kan nang dibaiki pulang menggawa. Misalnya habis uyah tadi, itu ketika habis uyah itu kan suatu problem gitu, nggak ada uyah ngalih, ya Allah. Nah itu nang pertama kali nang tergeretik di hati kita Allah Ta'ala. Ya Allah, ulun habis uyah, ulun minta uyah onpian. Nah tapi berusaha kan, berusahanya apa? Nukar kawarong ya Allah. Sekecil apapun, misalnya kita nyembah bulik saruan nih, mencari sandal, mana sandalnya belum dapat lagi nih. Itu yang pertama kali hati kita tuh lawan Allah Ta'ala langsung. Hanya lawan orang. Ada kata dia melihat sandalku kawan. Nah, yang pertama kali itu Allah Ta'ala. Walaupun dapat juga kita dicari, cuman apapun masalah kita di dunia ini, namun kawa Tuhan itu nang di nomor satu akan. Tuhan nomor satu dihajatakan, ditawakaliakan, diharapkan pertolongannya. Nah itu hati kita nih. Di antara perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita butuhkan atau kita perlukan agar dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala perbendaharaan itu, kita harus melaksanakan adab syarat-syaratnya. Lamun hendak perbendaharaan dari Allah tuh dibukakan bagi kita, ada adabnya, ada syarat-syaratnya yang kita harus laksanakan. Perbendaharaan Allah Ta'ala macam-macam dah.
ilmu kan dari Allah Ta'ala gitu, rizki, makrifat, ya Allah. Nah, kesehatan, kemudahan, itu perbendaharaan dari Allah Ta'ala macam-macam. Nah, barang nih syarat-syaratnya, adab-adabnya nih yang harus kita laksanakan jadi sidin. Barang siapa menghendaki dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu-pintu rezeki, maka syaratnya nih hendaklah baginya berdoa. Nah, berdoa, kalau berdoa sini susunannya nih, arti berdoa ini kan bertawakal kepada Allah, mengharap kepada Allah, dan berusaha. Nah, berusaha nomor 2, pertama kali hati kita dulu lawan Tuhan, hanya kita berusaha. Nang kada berusaha doa tuh hanya berdoa kepaling. Jadi hati kita dulu bergantung dengan Allah, berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah, menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah. Kada ada yang lain. Nah, lamun hendak dapat rezeki, 2 syaratnya. Yang pertama, hendaklah baginya berdoa. Berdoa itu meminta kepada Allah, mengharap kepada Allah, dan berusaha. Nah, supaya kita bila dapat kena hasil dari usaha kita, nyaman kita ingat, oh ini pemberian Allah Ta'ala nih semata-mata. Nah, bukan karena yang lain tuh, bukan karena usaha tuh. Dengan adab dan syarat-syaratnya. Adab berdoa kayak bagaimana ya Allah, adab berusaha, ada kena dijelaskan di sini. Nah, barang siapa pulang menghendaki dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu ilmu agama lah. Ini biasanya kalau kalimat ilmu di dalam Al-Quran, di dalam hadis, atau di dalam kitab-kitab agama, itu biasanya yang dimaksud adalah ilmu agama. Maka hendaklah baginya berdoa dan belajar. Nah, berdoa dan belajar. Misalnya hendak turun pengajian, ya Allah, ulun menuntut ilmu nih sebagaimana diperintahkan, beri ulun ilmu. Rabbi zidni ilma. Nabi pun meminta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahi ulun ilmu agama, beri ulun ilmu agama, dan pahamakan ulun tentang ilmu agama. Nah, lalu tolak misalnya pengajian atau tolak belajar, kita serahkan berdahulu urusan masalah ilmu atau kepahaman lawan Tuhan. Hanya kita belajar, nah, dengan adab dan syarat-syaratnya. Adab belajar kayak apa nanti disebutkan di kitab ini. Nah, barang siapa menghendaki dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu kemenangan, misalnya orang hendak berperang, misalnya membela agama Allah, ya kalau nah, supaya menang apa? Nah, maka hendaklah baginya berdoa. Berdoa kalau berdulu nih kada tadudi itu. Artinya hati kita nih berdulu mohon kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Ya Allah, tolong ulun ya Allah supaya menang ya Allah. Nah, bisa juga menang melawani hawa nafsu, menang melawani setan, yalah, dan bersungguh-sungguh mencapai kemenangan itu. Ini berusaha juga imbahnya. Nah, barang siapa menghendaki dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu rahmat, maka hendaklah baginya berdoa. Allahumma arhamni, ya Allah beri rahmat ulun. Atau bahasa Indonesia, beri ulun rahmat pian yang banyak ya Allah. Nah, dan berbuat baik. Nah, itu hanya berbuat baik, karena berbuat baik itu maksudnya beramal soleh. Beramal soleh itu adalah menyebabkan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa menghendaki dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu kesehatan, siapa yang hendak sehat, maka hendaklah baginya berdoa dulu.
dan menjaga pantangan atau pemantang. Lamun hendak sehat nih, berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, sehatakan awak ulun, zahir batin sehatakan batuk, kita jaga pemantang kita. Misalnya kada boleh makan durian, misalnya jangan makan durian ya kalau. Nah, saya kada boleh ya Tuhan minum arak, jangan mabuk-mabukan kan. Nah, namun berdoa cuman pemantang dilanggar juga. Nah, apa? Nah, jadi di sini seberataan hendak napa Tuhan tuh pertama kali tuh hati kita tuh langsung mengontak lawan Tuhan, minta lawan Tuhan, bertawakal hanya kita melakukan sesuatu itu. Nah, kayak itu adabnya dan syaratnya. Nah, ada banyak adab dan syarat untuk diterima doanya. Nah, ini membahas masalah doa adalah siapa tadi? Siapa hendak berdoa kalau memelan. Nah, ini adabnya aja Rasidin. Dan telah disimpulkan oleh para ulama dalam 3 bagian ada berdoa nih. Yang pertama ada ngarannya adab yang dilaksanakan sebelum berdoa. Sebelum berdoa ada adabnya. Nah, 2, adab yang dilaksanakan atau nang digawi sewaktu berdoa, waktu kita berdoa itu ada juga adabnya. 3, adab yang dilaksanakan atau digawi selesai berdoa, imba tuntung berdoa, ada juga adabnya. Ada nang waktu berdoa ya toh, sebelum berdoa, waktu berdoa, setelah berdoa ada adabnya. Yang pertama, adab yang dilaksanakan atau nang digawi sebelum berdoa yaitu namun hendak doa kita dikabulkan Tuhan nih. Nah, kita perlu menjaga perut jangan sampai kemasukan yang haram. Makanan yang halal akan melahirkan kekuatan yang baik. Jadi bila orang toh biar sambil menangis ya Allah minta lawan Tuhan nih, tapi makanannya yang haram, minumannya yang haram, fa'anna yustajabulah. Bagaimana Tuhan akan mengabulkan doa seseorang tersebut? Nah, jadi syaratnya yang pertama dulu makanan yang halal 100%. Baik yang halal itu nilainya ataupun zatnya lawan nilainya harus halal. Ya, ada juga makanan itu yang kada halal zatnya, seperti daging babi kan, itu kada halal zatnya tuh. Nah, zatnya dirinya tuh kada halal, daging anjing ya Allah, daging ular ya, daging buaya tuh kada halal tuh. Nah, ada juga nang kada halal nilainya, misalnya roti misalnya roti itu kan halal aja kalau nang aslinya tuh, cuman amun didapatkan dengan cara mencuri maka jadi haram ya Allah, jadi haram. Nah, kedua, mengembalikan hak-hak kezaliman yang pernah diperbuat, baik masalah harta ataupun kehormatan. Bila kita pernah mengambil hak orang, selama kita kadang mengembalikan hak orang itu, berdoa kada kabul doa kita jisidin. Nah, atau kita kadang minta rela lawan orang yang kita zalimi. Contoh misalnya, Bahari pernah menampilin kawan, misalnya kawan ini kada bersalah juga ditampilin nya. Nah, minta maaf tuh lawan kawan tak, minta halal tak. Atau pernah metik mangga tetangga misalnya ya Allah. Atau pernah mengangkat tanah orang misalnya, minta halal tak, minta maaf tak, kembalikan tak. Atau pernah mencuri, merampok, pencuri itu adalah amanah paling harap bagi pencuri apa ya? Amanah paling afdol bagi pencuri apa ya? Mengembalikan curiannya kepada orang yang ia curi. Itu.
Amal yang paling afdal bagi perampok mengembalikan rampokannya kepada orang yang ia rampok. Amal yang paling afdal bagi orang yang meninggalkan sholat mengqadha sholatnya. Itu yang paling afdal. Ada yang lain? Amalan yang paling afdal bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan mengqadha puasa Ramadannya. Amalan paling afdal bagi anak yang durhaka minta ampun lawan kuitan. Minta ampun lawan kuitan. Jangan lagi durhaka. Nah, itu. Jadi mengembalikan hak-hak kezaliman yang pernah diperbuat. Baik masalah harta, mengambil harta orang kembalikan, mencuri harta, atau kehormatan ini menyembeti orang, menggibah orang. Jadi setelah kita pernah menggibah orang, tapi kita kada minta maaf orang itu, doa kita kada dikabulkan Tuhan. Jadi syaratnya minta maaf lawan orang yang kita fitnah atau kita gibah itu. Kemudian adabnya lagi, yakin bahwa doa yang kita mohon itu didengar dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin kita. Jangan di hati kita, aku ada tahu juga Tuhan ini mengabulkan kah? Adakah aja? Nah, ada kayak itu. Pokoknya yakin Allah taala pasti mengabulkan. Akan doaku. Jangan ragu-ragu gitu nah. Jangan ada keinginan untuk mencoba-coba amalan atau doa. Coba aneh dulu aja lah, kabul-kabul kadang-kadang aja. Atau gagawayan. Nah, jangan. Kita beramal tuh bujur-bujur beramal dengan yakin, dengan pasti. Jangan cobaan aja dulu aja. Cobaan itu kada untuk incaan katanya. Incaan. Nah, jangan. Ujur-ujur dengan serius kita berdoa atau beramalan itu jangan cobaan atau umpatan, jangan juga ya Allah. Itulah adab-adab yang besar selain adab-adab kecil yang biasa kita dengar seperti berwudu sebelum berdoa. Nah, jadi di antara adabnya juga sebelum berdoa berwudu. Nah, menghadap kiblat menutup aurat nyata malah masa berdoa bertelanjang. Menutup aurat juga tah. Kalau bebinian tuh ya asalnya walaupun di rumah bejabangan pakai jilbab lah untuk berdoa dah. Menutup aurat. Nah, menghadap kiblat kalau memungkinkan. Kayak ulun ini kan kada menghadap kiblat deh. Mun ulun menghadap kiblat membalangi pian pulang. Nah, kalau memungkinkan menghadap kiblat dan lain-lainnya. Contohnya misalnya apa yang lain itu dengan menundukkan kepala dengan mengangkat kedua tangan ya kalau ada adab-adab yang lain bah. Nah, 2 itu kan adab sebelum kita berdoa itu adabnya deh. Kita jangan makan yang haram ya kalau mengembalikan hak orang ya kalau kita yakin bahwa doa kita dikabulkan Allah Ta'ala, jangan coba-coba. Nah, itu adab sebelum berdoa seperti berwudu ya kalau menghadap kiblat gitu ya. Nah, 2 ini adab yang dilaksanakan sewaktu berdoa. Nah, waktu kita berdoa nih, yaitu jangan berdoa untuk meminta sesuatu yang haram. Misalnya berdoa, ya Allah, ulun ya Allah masang buntutna tiga buting, karena akan sebuting barang ya Allah ya. Nah, atau misalnya menangkan ulun judi ya Allah, ada boleh berdoa dengan untuk meminta sesuatu yang haram. Atau misalnya ya Allah ulun muarban lawan tetangga ulun tuh ya Allah, jadi katanya bercerai ya Allah. Nah, bicara lawan bininya, kada boleh itu berdoa untuk yang haram, sesuatu yang haram. Atau bisa juga misalnya ya Allah ya sandal ulun hilang ya Allah, bujur mengadu kepada Tuhan, bujur jangan adu kepada Tuhan, caranya salah, kata-katanya salah. Sandal ulun hilang ya Allah, ulun pun mencari, bila siapa yang mencuri sandal ulun tuh mati akannya ya Allah. Ada boleh jual itu ya Allah. Atau bangkakakan batisnya ya Allah.
Kada boleh. Nah. Dan makruh, nah makruh kada boleh jua, jangan jua kita nah. Sesuatu yang makruh. Apa ya contohnya ya? Sesuatu yang makruh ini, minta sesuatu yang makruh. Bisa biar aja tak mengias lah. Juga sesuatu yang kita tidak tahu baik buruknya akibat sesuatu itu jangan juga kita meminta. Kecuali digantungkan dengan jikalau baik bagiku. Misalnya, kan kita nih seberatan hendak kayak kalau sugih berataan, nah kayak kalau berduit lah. Cuman kita kada tahu seandainya kita sugih itu apakah baikkah adakah bagi kita. Dan kenyataannya sampai sekarang sampai ini oleh dulu sebenarnya tidak sugih-sugih kita. Berarti nang bagus bagi kita menurut Allah ya kita kayak ini pang. Kayak ini pang. Ekonomi kita nih kayak ini pang, berarti bagusnya kayak ini aja. Amun kita minta sugih, ya Allah, Allah minta sugih ya Allah. Kita kada tahu akibatnya tuh. Amun kita sugih, musiah kita maksiat, musiah kita lupa dengan Allah Ta'ala. Nah, kecuali ya Allah, sugihkan ulun ya Allah, jikalau sugih itu membuat ulun ni rajin beribadah. Ayo kayak itu. Atau misalnya orang minta doakan, kawan, doakan aku sugih-sugih ya. Doakan ya Allah sugihkan inya kalau kesugihannya itu membuat inya semakin dekat lawan pian. Tapi lah menurut semakin jauh pian terus lagi sugihkan. Sama juga tuh orang dah datang ke kita, mengejar kaum ya. Apa? Aku sempat lagi hendak mencalonkan jadi pembakal ya. Doakanlah ya. Maka terang-terangan misalnya kita doakan ya Allah jadikan dia pembakal kalau dengan pangkatnya jadi pembakal itu membuat inya ini melayani umat Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya, menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang adil. Jadi akan ya Allah, tapi lamun kada adil juga, korupsi juga, terus saja jadi akan ya Allah. Mendoakan juga ngaranya tuh untuk terbaik baginya. Ada juga orang wajar, kenapa? Doakanlah supaya panjang umur. Nah, amun kita mendoakan, ya Allah panjangkan umurnya, itu belum tepat lagi. Kalau pinanya panjang umur pas maksiat, yalah, ya panjangkan umurnya ya Allah. Jikalau dengan panjang umur itu semakin dekat, semakin taat kepada pian, panjangkannya. Tapi lamun kada dekat dengan pian, terus dipanjangkan. Nah, cuma dalam hati ya mendoakanlah itu, jangan di hadapan inya, sarikin inya. Atau sorangan aja di rumah doakan. Jadi baputing. Ya Allah kayak akan sugih akan ya Allah ulun ya Allah. Dengan sugih itu ya Allah ulun jadi orang yang pemurah. Nah, ada baputing. Mun sugih pemalar juga percuma aja Allah. Nah. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Sama jualah ini kan kita bila berpandir lawan Tuhan, berdoa Tuhan, kalimatnya tuh dipilih jauh supaya beradab. Minta maaf lah, ini contoh aja kan lah, contoh kada beradab lah lawan Tuhan. Hendak ini tuh supaya karas terus, misalnya, ya Allah, kajungakan ampun, nah itu kada beradab tuh, kada beradab nih tuh, bahasanya tuh cabul. Nah, ulun mencontohkannya adalah, ya Allah, anu akan karasakan anu akan supaya ulun nyaman menutupi. Nah, itu kan badap ya. Maka ini aja kata-kata aja. Ya Allah, jadikanlah ulun ya Allah dalam rumah tangga ulun non bini ulun bahagia ya Allah dunia akhirat. Kata masuk nih tuh bahagia bila itu mau karas ya bahagia juga atau banyak kayak lagi ya Allah. Kata-katanya tuh dipilih. Bila minta lawan Tuhan tuh jangan kata-katanya mau kayak cabul, jauh rubuk, ada badap yo ya. Nah, jadi kata-katanya tuh dipilih ya Allah bahagiakan ulun dalam rumah tangga ya Allah. Nah, namun bahagia tuh tak masuk pinanya nih tuh bahagia, itu karas bahagia yo tah.
bini bahagia Johan. Kata-katanya dipilih juga tah. Nah, berdoa dengan sungguh-sungguh dan i'tikad yang benar. Sungguh-sungguh ini berhikmat benar artinya. Jangan nang setengah-setengah, jangan. Contoh misalnya, ya Allah, ulun minta ya Allah supaya mudah segala urusan ya Allah. Itu tapi lamun pian kadahkon berusaha ya Allah enggak kada kayak itu bersungguh-sungguh tuh nah. Bersungguh-sungguh benar. Seakan-akan kita itu terpaksa benar meminta kepada Tuhan. Tapi lipit, ibarat kayak orang tapi lipit itu kan kayak apa ya? Hendak benar lawan Tuhan. Berhajat benar lawan Tuhan. Nah, yaitu yakin bahwa tiada yang dapat memperkenankan doa selain Allah Subhanahu wa taala. Nang bisa kapian nang tapalipit tuh misalnya lah contoh ulun bisa jamin orang tuh bila berdoa waktu itu nya berhajat benar. Kenapa? Bini nih 2 hari sudah biarlah sakit hendak beranak, kadang mau beranak. Sudah dibawa kemana-mana ke dokter, kadang mau keluar. Ulun jamin lakinya tuh bila berdoa bujur-bujurnya berdoa lawan Tuhan nah. Allah, keluarkan anak ulun ya Allah, selamatkan. Sampai nangis kayaknya. Nah, hendaklah kita berdoa kayak itu. Jangan pina mengoleh sambil ngantuk, mangkat tangan dia pina nguap. Bujur berdoa seakan-akan kita berhajat benar lawan Tuhan gitu nah. Seakan-akan kita berada di tepi jurang dan kita itu pacangan gugur gitu nah. Berarti kita minta benar tuh supaya kita selamat daripada tergugur. Nah, jangan ada ketinggalan kewajiban yang fardu. Nah, kita langsung sembahyang juga, sembahyang balang kambingan juga. Biar minta doakan non wali leh. Biar berdoa sama laman sembahyang balang kambingan juga. Ya, apa itu kada beradab. Nah, jangan ada ketinggalan kewajiban yang fardu. Itulah perkara yang sangat perlu diperhatikan. Selain adab-adab yang biasa kita dengar seperti membaca basmalah, itu kan adab waktu berdoa aja membaca bismillahirrahmanirrahim ya kala. Nah, hamdalah membaca alhamdulillahirabbil alamin ya kala, dan salawat wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Itu adab kita sebelum berdoa. Kemudian yang ketiga, adab yang dilaksanakan atau digawi selesai berdoa, yaitu jangan merasa dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala lambat mengabulkan. Jangan kita jahat sangka lawan Tuhan, kada badap hati kita lawan Tuhan dak. Nah, jangan merasa dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala lambat mengabulkan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu apa keperluan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya menjanjikan mengabulkan doa, tidak menjanjikan segera kabul. Kan kada dah kalau Tuhan memadahkan waktunya tuh. Ya Tuhan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, memintalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan. Ada dah kalau penting niscaya aku kabulkan isok. Ada dah kalau oh ini juga, ada dah juga. Pokoknya aku kabulkan. Berarti itu kada berwaktu. Bisa juga 10 tahun yang akan datang kabulnya. Bisa juga di akhirat kabulnya. Pokoknya kita yakin kabul asal cukup syarat-syaratnya. Nah, jangan kayak ini kada badap kayak inilah. Ya Allah, harusnya aku sudah berdoa ya Allah, kada juga kabul ya Allah. Atau apalagi curhat tuan manusia. Pas benar sudah kawan yang berdoa 10 tahun dana, ada kabul juga aja. Nah, kabul belum nalai lagi. Nah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa kita pasti akan dikabulkan. Pokoknya kan bila kita berdoa tuh tidak lepas daripada salah satu 3 ya kalau keuntungan. Ada kalanya dikabulkan di dunia ya lah. Ada kalanya diganti dengan yang lain. Ada kalanya di akhirat tempatnya. Mau ada di dunia di akhirat.
Contoh misalnya, ya Allah, ulun minta rezeki yang berkah, yang halal, yang banyak misalnya. Bisa dikabulkan Tuhan di dunia, mas sugih di dunia kan. Ada juga orang berdoa nang kayak itu, ada sugih-sugih, sekalinya napa? Anaknya kan nang sugih, atau hatinya kan nang sugih, atau misalnya dosanya kan diampuni Tuhan, kan ada sugih kada, cuman dosanya diampuni Tuhan, kan kabul juga ngarannya itu. Kan aja Tuhan ini nang perlu nih dosanya diampuni, bukan duitnya ditambah. Nah ada juga misalnya di akhirat hanya kabul, nah di akhirat nang kabulnya. Nah pokoknya kita baik sangka aja lawan Tuhan. Itulah garis besar adab-adab dalam berdoa agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala untuk membuka pintu-pintu rezeki dan perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala lainnya. Kemudian setelah kita berdoa dengan adab dan tata caranya, syarat agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu rezeki, dan tadi kan kisah tawakal deh berdoa ya kalau baru kita berusaha. Nah, ada juga usaha. Nah, dan sebelum berusaha pun ada syarat-syarat yang harus kita kerjakan agar usaha kita diridhai dan juga dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertawakal itu kadang melepas usaha lah, berusaha kita. Kayak kita makan ya usaha ya lah. Menyuap tuh usaha tuh. Memasak tuh usaha ya lah. Nah, ada beberapa tata cara yang harus diperbuat dalam berusaha. Ini bubuhan pengusaha nih harus tahu nih nah. Yang berusaha aja pada tahu ilmunya. Dan tata cara itu berbeda menurut pekerjaan apa yang kita usahakan. Ada yang menjadi petani, pegawai, buruh, dan lain-lainnya. Namun secara umum, sekurang-kurangnya adab dan syarat-syarat yang harus kita perhatikan antara lain adalah ilmu. Artinya orang tuh bilang apa usaha tuh berilmu dulu. Ngaji dulu ilmunya. Nah, yaitu kita mesti mengetahui apa usaha yang kita kerjakan. Ya, sekurang-kurangnya bertakon lawan tuan guru, ulun tuan guru ya hendak membuka usaha ini. Napa usaha ikam ya tuan guru? Gini berjualan daging biawak bro. Nah haramnya tuan guru itu, udah boleh. Nah, amun bertakon kan tahu hukumnya, yalah. Rupanya ketujuh kalau menangkap biawak. Nah, mungkin itu tuan gue, napa ya nang bagus ya. Bertanaman gumili aja ikam jar. Nah, misalnya itu kan halal gitu. Ada ikam di sana ada ya tanah di muka rumah Jepang. Nah, tanami gumili aja, ya tuan guru. Nah, dia seorang orang yang bertakon lah. Segi kebolehannya dari syarak, maksudnya menurut syariat, menurut hukum agama dibolehkan, dan tata cara yang benar dalam menjalankan pekerjaan itu. Di antaranya kan dalam kita begawi itu jangan mengakibatkan orang terganggu atau orang celaka dan sebagainya. Tata cara pedagang berbeda dengan tata cara petani, iyalah. Juga berbeda dengan pegawai atau guru. Nah, itu ada ilmunya masing-masing ya Allah. Nah, kemudian niat. Nah, niatnya apa? Kita dalam berusaha itu jadi sidin. Dalam berusaha kita harus tanamkan niat yang benar sehingga kita dapat pahala dan usaha dan dapat pahala dan usaha dan pahalanya pun bisa berganda dengan sebab niatnya. Ada orang lah berusaha nih, cuman kada ada niat, iya paling dapat duit aja, tapi kada dapat pahala. Tapi kalau orang berusaha ini niatnya bagus, walaupun misalnya berjualan kada payu, tapi dapat pahala, ada ruginya. Apakah lagi misalnya keduanya dapat pahala pulang, dapat hasil pulang.
hendaklah yang kita niatkan dalam berusaha ialah untuk menahan diri dari meminta-minta. Nah, jadi misalnya saya kok berusaha atau berdagang atau bercari supaya dapat hasil kan, nyaman kada meminta-minta lawan orang, kada berharap makhluk nih. Nah, dan mengharap pemberian orang lain artinya supaya menahan diri atau kada mengharap pemberian orang lain. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, artinya lebih baik memberi daripada meminta, mengharap. Nah. Kemudian apabila kelebihan, ada nang lebihan daripada harta misalnya, akan kita gunakan untuk kepentingan beramal, bersedekah, membantu fakir miskin, kan misalnya ada lebihan-lebihan ya Allah. Nah, niatakan kita jangan menumpuk-numpuk mengoleksi aja. Nah, jangan niat kita. Nah, juga niat untuk menolong orang lain. Misalnya ada lebihan ya Allah. Menolongi orang, memberi nafkah keluarga dan lain-lain. Pokoknya niat-niat yang baik. Berusaha tuh. Jangan hendak menumpuk-numpuk kekayaan. Nah. Dalam berusaha kita harus menjaga diri dari sesuatu yang haram atau syubhat. Jangan sampai misalnya yang kita gawi itu menyebabkan orang terganggu atau menyebabkan tergawena haram atau syubhat. Pokoknya kada mengganggu orang lah, kada menggawena haram lah. Dan yang perlu diperhatikan pula bahwa usaha jangan sampai mengganggu ibadah. Jangan sampai gagal berusaha sembahyang misalnya tak keluar daripada waktunya. Segala tak keluar daripada waktunya juga jangan, apalagi kan sembahyang lalu. Atau kepentingan akhirat. Nah, misalnya nutut ilmu seminggu sekali barang ya Allah. Jangan sampai nang seminggu sekali itu parai misalnya gara-gara berusaha. Nah, jangan. Artinya kada terganggu namanya nih ibadah kewajibannya nih. Nah. Kemudian baik i'tikad dalam berusaha. I'tikad itu keyakinan hati kita, yaitu selalu ingat bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Usaha hanya perantara yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan rezeki. Jadi keyakinan kita, tauhid kita ya kalau tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang memberi duit kecuali Allah. Bukan usaha. Usaha itu cuma asbab atau sebab pejak, dan sebab itu kadang memberi bekas. Jangan kita menuhanakan usaha. Jangan berpingkut lawan usaha. Jadi usaha tetap jalan, hati kita bertawakal kepada Allah. Soalnya berapa banyaklah orang berusaha, contoh misalnya berjualan mulai bisukan sampai malam, biar kada payu-payu. Nah, berarti usaha itu kan jelas benar kada memberi bekas, kada memberi rezeki usaha itu. Ada juga orang kada berjualan apa-apa biarlah. Sekalinya ada orang minta duit ke rumahan. Iyalah, tanpa usaha. Nah, bisa juga kayak itu. Nah, jadi kita berusaha tuh menjalankan syariat. Nah, menjalankan syariat, kita berusaha tuh dapat pahala. Hasil kada hasil, payu kada payu, dapat pahala. Nah, yang kita cari tuh pahala, bukan sekedar rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun orang soneh tokonya ini biar kada payu, biar tabakar, contoh misalnya tabakar tokonya atau dirampok maling, tawa-tawa ajanya, soalnya tokonya bang kada memberi bekas bang, tokonya tuh kada menghasilkan pahala bang, nang memberi pahala tuh, nang memberi rezeki tuh, Allah bukan tokonya. Tapi bila orang misalnya kasalakutan pamaan, kasandar, rasa stres, misalnya nangis, misalnya karena kalau lagi pendiri, nah berarti inya tuh meyakini pahumaannya itu nang menghasilkan bukan Allah. Tapi kalau orang nang imannya kuat, makanya aja Roma Irama kan stres, obatnya iman dan takwa ya Allah. Kalau imannya kuat, percaya bahwasanya Allah Ta'ala nang memberi rezeki itu bukan usaha,
biar usahanya tuh habis bangkrut. Ini ada stres, insya Allah. Ada stres. Nah, kemudian selalu berzikir ketika melakukan usaha atau pekerjaan, seperti membaca salawat, istighfar, tasbih dan lain-lain. Kan kalau wajib sambil begawi tah, pian sambil menoreh, kalau sambil bersalawat kira lah, atau berdagang sambil menghadangi orang nang berdagang, ngatik tasbih. Nah, melarang kan dapat pahala sih itu nah. Baca Quran kah, baca tasbih kah, baca istighfar kah, berzikir. Nah, bisa jualah makna berzikir ini secara maknawi. Apa berzikir? Berzikir itu bisa juga maknanya inya mengatakan ya kalau bahwasanya tidak mengatakan berzikir itu Tuhan melihat aku nah. Tuhan melihat aku, misalnya orang berdagang toh. Zakat atau berzikir itu ingat. Berarti siapa yang dikatakan? Allah Ta'ala. Berarti mengatakan Allah Ta'ala berarti meyakini Allah Ta'ala melihat inya. Jadi lamun melihat inya nih, waktu berdagang kadawani mengurangi takaran timbangan, kadawani menipu, kadawani memunguli orang. Bisa juga makna zikir itu. Kadawani berbuat kecurangan karena Tuhan pang melihat. Nah itu kan zikir lawan Tuhan, mengatakan Tuhan, ya Tuhan tuh melihat inya, mengintai inya. Nah kayak itu. Apabila sudah yakin bahwa dialah Allah Al-Fattah yang membukakan apa-apa yang tertutup dan menyingkap apa-apa yang sulit dari perbendaharaannya, maka supaya mendapatkan bagian dari nama ini, hendaklah seorang hamba selalu menggantungkan pengharapan, hatinya nih menggantungkan pengharapan agar dibukakan dengan lisannya tutupan yang sulit, dan dimudahkan baginya apa-apa yang sulit bagi makhluk dari perkara-perkara agama dan dunia. Jadi kita menggantungkan pengharapan, pokoknya berharap hanya kepada Allah. Nang ganal-ganal kah perkaranya, nang halus kah, nang alih kah, nang ngalih bandar atau ngalihnya nang tipis saja ngalihnya misalnya, hanya kepada Allah Subhanahu. Urusan agama, urusan dunia, urusan apa saja itu kita harapkan hanya kepada Allah Ta'ala aja nang menolongi kita. Dengan demikian maka ia akan mendapatkan bagian dari asma Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Artinya bukan sekedar nang baca nang ya Fattah ya tah. Cuman dasar dipraktekkannya. Tuhan membukakan segala perbandaran asal kita mengharap, hati kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita seberataan termasuk hamba-hambanya yang selalu mengharap, bertawakal kepada Allah, memfokuskan hanya kepada Allah, bertawajuh hanya kepada Allah Subhanahu dalam segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan agama atau urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allah alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-malikul quddus salam والمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد سع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد
الموصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن المتعالي البر التواب والمنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني الماء الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ulun sampaikan satu buah undangan, diundang kepada pian-pian yang hadir di barataan. Malam ini ada undangan peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus haul guru sekumpul bertempat di Langgar Nurul Qamar, Emplacement Selan, Kelurahan Bawahan Selan. Penceramahnya yaitu Guru Ahmad Yani dari Benua Anyar, diundang pian barataan.